Kami CGP Angkatan 10 dari Kota Surabaya akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 dengan tema coaching dan supervisi akademik. Perkenalkan, saya Esther dari SMA Katolik Santa Agnes. Saya Adi Badam dari SMP Muhammadiyah 16 Surabaya. Dan saya M. Handoko dari SMA Negeri 12 Surabaya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Esther. Selamat pagi Pak Dan. Apa kabarnya Bu Esther? Baik sekali Pak Dan. Saya mendengar kabar kalau misalkan Bu Esther akan melakukan proses coaching bersama dengan Pak Adi. Iya. Oke. Karena itu di sini saya melihat sebagai observer nanti gitu ya, agar jalannya proses coaching yang akan Bu Esther lakukan bisa berjalan secara sistematis, terstruktur, dan nanti kita akan sama-sama melihat apa yang sudah berjalan dengan baik, apa yang belum berjalan dengan baik. Oleh karena itu, saya ingin menanyakan beberapa hal Bu Esther dari proses coaching ini. Kompetensi apa yang ingin Bu Esther kembangkan? Tentunya saya ingin mengembangkan ketiganya Pak, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan yang aktif, dan juga mengajukan pertanyaan. Kok tidak dimana? Ya karena saya ingin mencoba semuanya. Oke, itu adalah sebuah keinginan yang bagus ya, sebagai seorang coach nantinya memang harus bisa tiga-tiganya itu saling mendukung. Iya. Oke. Nah, nanti harapannya Bu Esther gitu ya, dari proses coaching itu seperti apa Bu Esther? Saya pengen coach saya nanti benar-benar setelah saya coaching dia merasa tenang, lebih lega, dan bisa menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi sendiri. Oke. Saya rasa cukup Bu Esther, tinggal nanti kita sama-sama lihat gitu ya. Jadi semoga bisa berjalan. Baik, terima kasih. Halo, selamat siang. Selamat siang Bu Esther. Bagaimana kabarnya Pak? Baik Bu Esther. Ini ada apa Pak? Tumben kok kesini? Iya Bu Esther, dari kemarin saya ingin menemui jenengan tapi kok lama tidak ketemu dan sulit sekali jenengan dihubungi. Pastinya ada sesuatu yang sangat penting ya Pak ya, yang ingin Bapak sampaikan ya, sampai menemui saya gitu Pak. Iya Bu Esther, tentunya saya ingin mencari seseorang yang nantinya harapannya bisa membantu saya mencapai masalah saya Bu Esther. Iya Pak. Apa Pak yang ingin Bapak sampaikan? Begini Bu Esther, semenjak saya menjadi guru di sekolah ini, saya merasa pembelajaran yang saya lakukan ini nampak kok kurang begitu diminati oleh anak-anak. Saat saya masuk itu nampak anak-anak kok ramai sendiri, bahkan mereka lebih banyak izin keluar masuk kelas, ada saja Bu alasannya gitu. Jadi saya merasa pembelajaran yang saya lakukan ini kurang begitu kondusif Bu, dan materi yang saya sampaikan sepertinya tidak bisa diterima oleh anak-anak. Iya. Jadi kita hanya punya waktu 10-15 menit saja ya Pak Iya ya. Bu Esther. Jadi tujuan Bapak datang ke sini itu apa Pak? Nanti setelah kita ngobrol-ngobrol, nanti harapan Bapak apa? Saya berharap apa yang menjadi permasalahan saya ini bisa mendapatkan solusi dan jalan keluarnya, yakni gimana nanti pembelajaran yang saya lakukan ini itu bisa lebih aktif, hidup, dan anak-anak bisa lebih menerima apa yang saya ajarkan di kelas. Gitu. Menurut Bapak nih Pak, siswa-siswa Bapak itu yang di kelas itu kenapa Pak kok kelihatannya kurang
tidak tertarik gitu untuk mengikuti pelajaran Bapak? Begini Bu Esther, saya melirik Bapak guru sebelah ketika mengajar itu kok nampak aktif itu hidup kelasnya. Nah, di kelas saya ini nampak sepi, senyap. Ini indikasi yang saya temukan itu apa karena pembelajaran yang saya lakukan ini itu monoton, jadi saya hanya menyampaikan, artinya mungkin ada media atau apa yang mungkin belum saya siapkan sehingga anak-anak ini merasa bosan di kelas. Jadi indikasi yang saya temukan ini mungkin saya harus menemukan atau mencari media-media yang di situ benar-benar media ini bisa diminati oleh anak-anak. Baik, Pak. Jadi Bapak sendiri sudah merasa ya Pak ya kalau pembelajaran Bapak kurang hidup itu karena hal tersebut. Iya Bu. Selama Bapak mengajar tadi, berarti Bapak sama sekali tidak menggunakan media-media yang selama ini mungkin dipakai oleh guru sebelah kan atau guru yang lain kan yang pernah Bapak lihat gitu. Nah, itu Bu, justru itu ketika saya mengajar itu murni hanya monoton Bu, pakai papan tulis dan rata-rata anak-anaknya sekedar mungkin nggak menarik lah begitu kan. Ini semoga nanti ada istilahnya dari Bu Esther bisa memberikan keyakinan ke saya melakukan hubungan ini. Jadi Bapak sebenarnya tadi kan sudah paham ya Pak ya kalau Bapak mengajari kelas Bapak itu tidak banyak orang. Iya Bu. Terus Bapak melihat di kelas sebelah pelajarannya kok bisa hidup pelajaran. Terus Bapak juga sudah melihat juga kalau di kelas sebelah itu bagaimana caranya bisa hidup ya. Iya. Jadi Bapak sendiri sebenarnya kan juga sudah tahu ya apa yang saat ini akan Bapak lakukan ya. Coba Pak sekarang Bapak jelaskan lagi atau Bapak pikirkan dulu apa yang langkah awal apa yang akan Bapak lakukan ya Bapak ingin pembelajaran kelas Bapak itu seperti itu kan? Tentunya sebagai indikasi saya tadi atas temuan yang saya alami tadi, tentunya saya harus mempersiapkan diri, mempersiapkan bahan-bahan pembelajaran, media pembelajaran yang sekiranya pas dengan konteks atau kondisi anak-anak ini. Jadi istilahnya tadi berbagai macam, atau mungkin saya harus mempersiapkan diri atau mencari tambahan-tambahan ilmu tentang pembelajaran yang aktif itu bagaimana. Tapi itu masih secara umum gitu ya Pak ya. Apakah Bapak bisa mencari satu hal yang benar-benar konkret ingin Bapak lakukan dalam waktu dekat itu? Sepertinya Secepatnya gitu Pak. Sepertinya saya harus dari sekolah itu dengan media pembelajaran yang sesuai dengan anak-anak yang lagi ngetren kali ini, atau mungkin media yang visual. Nampaknya sepertinya bisa saya lakukan dan lebih bisa mengena di hati anak-anak. Jadi nanti Bapak akan yang pertama menggunakan media visual. Contohnya seperti apa Pak media visual? Membuat atau mencari misalkan tentang materi tentang yang saya ajar ini, saya mencari sumber media yang ada di YouTube atau apa, jadi tidak murni menonton saya yang menjelaskan. Jadi itu kan Pak. Untuk langkah awal itu segera akan Bapak lakukan ya. Yes. Pertemuan selanjutnya. Apakah Bapak rasa itu sudah cukup untuk menghidupkan suasana di kelas Bapak itu? Tentunya nanti dalam proses akan saya tinjau, tapi dalam jarak dekat ini yang akan saya lakukan adalah untuk mencari itu, menyiapkan media pembelajaran yang menarik untuk anak. Dengan video tersebut. Iya, video. Selain video, untuk media pembelajaran yang menarik, apalagi Pak? Mungkin Bu Esther punya pengalaman begitu yang sekiranya untuk
memotivasi saya gitu. Kalau mungkin kan tadi dari sebelah tadi Bapak melihatnya apa Pak? Apa ya, mungkin strateginya, jadi ada apa ya, tidak hanya monoton saya menjelaskan, tapi seperti ada game atau permainan. Ya, gitu ya. Yang pertama tadi menggunakan media, mencari referensi media pembelajaran dengan video itu. Yang kedua menggunakan games ya Pak ya. Adakah lagi atau cukup akan Bapak lakukan dua ini? Untuk yang awal ini sepertinya itu Bu. Dua ini Iya, dulu iya, ya. betul. Dua ini dulu, nanti akan Bapak evaluasi lagi, terus nanti akan Bapak tingkatkan untuk selanjutnya begitu, akan lebih hidup begitu ya Pak ya. Terus kalau hal itu akan Bapak lakukan kapan Pak? Ini hari Kamis, tentunya dalam 1 minggu ini saya akan mengupayakan untuk mempersiapkan itu, dan nanti di hari Kamis akan saya coba praktekkan itu menggunakan media. Jadi semoga apa yang saya usahakan ini apakah benar-benar nanti kita lihat dalam 1 minggu ini. Jadi nanti dalam 1 minggu ke depan hari Kamis Bapak akan mencoba untuk menggunakan Iya, media pembelajaran dan juga membuat pembelajaran dengan salah satu contohnya games gitu ya. Iya, iya. Itu benar-benar bisa ya Pak ya, nanti Bapak persiapkan dengan baik untuk pembelajaran di kelas pada hari Kamis depan. Ya, gitu ya. saya usahakan dalam 1 minggu ini itu ada, dan nanti akan saya realisasikan di pembelajaran. Baik Pak Adam, semoga nanti usaha Bapak ini, apa yang Bapak rencanakan benar-benar bisa terlaksana ya Pak ya, untuk Ya. saat belajar di masa Bapak. Pak, kalau boleh saya tahu ini bagaimana perasaan Bapak atau apa yang Bapak dapatkan dari ngobrol-ngobrol dengan saya Iya. ini, Pak? Nampak senang sekali Bu saya. Apa yang saya nanti saya ini tadi sebelum datang, apa yang mau perasaan malu, nanti khawatir, malah dikatakan ternyata ngobrol dengan jenengan saya mendapatkan apa ya, pemikiran baru, semangat baru, dan motivasi baru untuk menjalankan kehidupan. Iya Pak. Terima kasih ya Pak Iya, ya. Bu Esa, Semoga terima nanti kasih. ke depan semakin sukses. Oke. Terima kasih sudah mau datang ke sini. Mohon maaf merepotkan Bu Oh Esa. enggak Pak, terima kasih. Ini Selamat menjadi siang. motivasi juga. Terima kasih Iya, Bu Pak. Esa. Iya Pak. Oke, Esther tadi kan sudah melakukan proses coaching ya, bersama dengan Pak Adi. Sekarang bagaimana perasaannya Bu Esther setelah melakukan proses coaching? Perasaan saya cukup senang ya Pak ya, bisa ngobrol-ngobrol santai bersama beliau, bisa menemukan jalan yang tepat untuk beliau melangkah selanjutnya dari diri beliau sendiri. Saya mengarahkan saja. Kalau dari angka 1 sampai 10 menurut Bu Esther sesuai dengan penilaiannya Bu Esther sendiri, ini proses coaching itu berada di angka berapa? 7. 7. Kenapa? 7 karena apa ya Pak ya? Saya tadi kok kelihatannya kurang memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kelihatan saya sebenarnya sudah merasa hadir penuh dan mendengarkan dengan aktif juga, tapi kok saya merasa ada sesuatu dalam pikiran saya yang mengganggu sedikit, terus kembali lagi saya bisa fokus lagi. Itu mungkin yang membuat saya kurang apa ya Pak ya, kurang mantep banget dalam coaching. Kalau dari hasil pengamatan saya tadi Bu Esther, proses berjalannya coaching sudah berjalan dengan lancar gitu ya, komunikasi juga sudah berjalan arah. Saya lihat tadi juga Pak Adi selaku coachingnya sudah terbuka untuk menyampaikan apa yang menjadi permasalahan beliau gitu ya. Namun di sini juga saya menuliskan beberapa catatan gitu. Iya Pak. Yang pertama adalah
kan tadi di awal kita sama-sama sepakat untuk mengobservasi komunikasi, salah satunya adalah mendengarkan baik itu. Nah, salah satu keterampilan itu adalah proses komunikasinya gitu. Ya, memang kalau mendengarkan kita fokusnya menggunakan indera pendengaran, tapi alat indera kita yang lain seperti halnya penglihatan juga tetap harus fokus gitu agar bisa memberikan kenyamanan juga dalam berkomunikasi dengan si pasiennya gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah dari pertanyaan-pertanyaannya gitu. Ada beberapa pertanyaan yang masih pertanyaan yang utuh gitu, sehingga akhirnya membuat coachingnya ini kembali melemparkan pertanyaan gitu nih ke coachnya gitu. Itu yang menjadi salah satu catatan dari saya. Tapi secara umum itu proses coachingnya sudah berjalan baik. Saya ucapkan selamat kepada Esther. Semoga kedepannya untuk proses-proses coaching yang lain gitu ya, dengan para coaching yang lain bisa berjalan secara lancar dan Baik, terima kasih Pak Andaka. sama-sama Mbak Esther, sama siang. Selamat sore Pak Adam. Sore Bu Esther. Bagaimana kabarnya Pak? Baik Bu. Ini Pak Adam mau melakukan coaching ya? Iya Bu. Sebelum melakukan coaching Pak, sebagai tahap awal saya akan menyampaikan rubrik penilaian coaching ini. Nanti coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Terus bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi Bapak. Jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching ya Pak ya, yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Siap. Sebelum melakukan coaching Pak, saya akan mengajukan 2 pertanyaan saja Pak. Dalam melaksanakan coaching nanti, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan yang secara spesifik saja? Sekarang harapan kita nanti dalam pembayaran saya ini menggunakan kompetensi tentang bagaimana saya menjadikan diri saya di depan coaching, kemudian bagaimana saya bisa memaksimalkan pendengaran secara aktif dan juga bagaimana kompetensi saya dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bobotnya nanti bisa mengarah pada coaching. Baik Pak, apa Pak harapan Bapak atau indikatornya dalam proses coaching hari ini bersama coaching? Terima kasih. Tentunya saya memiliki harapan nanti saat proses coaching nanti coaching bisa menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Dan pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan tadi, saya harapkan coaching bisa berstimulus untuk menemukan solusi jawaban atas masalah yang ada. Ya Pak, sekarang silakan Bapak melakukan coaching bersama coaching Anda dan saya akan mengamatinya sebagai observer. Gitu ya Pak ya? Iya Bu. Selamat sore. Selamat sore Pak Han, silakan duduk. Ya, terima kasih. Iya Pak Han. Dari kemarin kok sepertinya kontak saya begitu, ada hal yang ingin disampaikan. Mungkin Pak Adib, jadi memang sebelumnya mohon maaf ya Pak Adib kalau misalkan saya beberapa kali kontak ke Pak Adib, ya, karena memang saya menghubungi Pak Adib itu memang ini menjadwalkan proses coaching nih Pak, gitu, karena saya di sini itu ada sedikit apa ya yang saya pikirkan. Oh gitu. Kira-kira dari apa yang akan sampaikan maksud apa? Ada masalah apa yang Iya, jadi saya itu kan beberapa bulan yang lalu itu ikut program guru penggerak. Jadi setelah ikut program guru penggerak itu saya merasa kalau saya tugasnya itu kayak
maret gitu Pak. Kayak apa ya, semakin banyak tugasnya selain tugas utama saya sebagai guru. Makanya saya itu nemuin Pak itu berharapnya saya bisa menemukan solusi dari masalah saya. Ini ada beberapa indikasi karena Pak Handoko mengikuti guru penggerak sehingga tugasnya banyak. Kira-kira yang Pak Handoko permasalahkan ini tugas CGB-nya ataukah tugas-tugas yang ada di sekolah gitu Pak Handoko? Ya, tapi kalau untuk tugas di sekolah itu selama ini ya memang banyak Pak, tapi sudah lumayan terarasi gitu. Karena saya sendiri juga di sekolah saya pernah belajar sudah sekitar 5 tahun, tapi saya sudah tahu seperti apa kesehariannya untuk bisa mengatur waktu tugas-tugasnya sudah terbiasa lah gitu. Nah, sedangkan kalau yang mulai itu kan baru gitu, saya kan juga harus menyesuaikan pembelajaran di penggerak. Berarti ini tentang yang saya asumsikan ini tentang ini ya Pak Handoko ya, tentang pengelolaan waktu ya. Iya, Pak. Karena tugas CGB juga banyak, tugas sekolah juga banyak sehingga ini bisa jadi mempengaruhi ini ya, kesehatan juga bisa mempengaruhi waktu dengan keluarga gitu ya. Baik, terus tentang manajemen pengelolaan waktu ya. Kira-kira apa yang sudah Pak Handoko lakukan kira-kira untuk mengatur ini? Apakah ada yang sudah Pak Handoko lakukan untuk mengurai permasalahan? Jadi kalau upaya-upaya itu memang sudah ada beberapa nih Pak. Jadi misalkan dengan membagi waktu untuk menyelesaikan tugas sekolah dan tugas di rumah. Tapi saya rasa beberapa kali mesti kurang efektif Pak. Masih kurang efektif ya, karena waktunya yang tugas banyak, waktunya begitu sedikit. Pak Handoko kalau di sekolah itu satu hari penuh Pak? Mulai dari jam 7 Ya. kalau masalah 7 sudah masuk sekolah, kemudian itu pulang itu jam sekolah. Tapi di sekolah kami itu setelah pulang sekolah masih ada program sholat berjamaah, jadi mungkin setengah 4-an baru bisa pulang. Oh gitu ya. Memang dari cerita guru-guru yang sedang mengikuti di kelas CGB itu memang hampir semuanya rata-rata mengeluhkan pada pengelolaan waktu ya Pak Handoko ya. Itu yang saya dengarkan dari cerita teman-teman itu, karena memang ya mereka sudah satu hari di sekolah, kemudian tugas di CGB, sehingga ketika mereka bercerita itu mereka mengerjakan tugas CGB itu bahkan malam ya. Sehingga waktu luang bersama dengan keluarga itu sangat berkurang sekali, bahkan mengabaikan gitu. Apalagi ibu-ibu ya Pak, dengan laki-laki ya. Jadi ya itu bagian dari manajemen pengelolaan waktu yang Pak Handoko sekarang ini, dan tadi Pak Handoko juga sudah berupaya mencari pengelolaan waktu yang terbaik. Kira-kira ada tapi nggak Pak yang bisa Pak Handoko lakukan? Mungkin apa begitu yang solusi atas pengelolaan waktu yang sudah Pak Handoko lakukan? Ya, hal itu saya sudah coba pakai Iya. dan itu saya tadi ada yang skala prioritas gitu. Jadi nggak mungkin kita itu menyelesaikan pekerjaan secara bersama dalam jumlah yang banyak. Tapi memang kita harus memberikan prioritas dulu. Misalkan mana yang harus diberikan terlebih dahulu dan mana yang bisa diprioritaskan. Mungkin saya akan coba menerapkan cara yang seperti itu Pak, untuk setidaknya memberikan status tugasnya harus saya sendiri yang mengerjakan, ataukah bisa saya delegasikan, ataukah ini masih bisa saya tunda. Yang pertama ya Pak Handoko juga sudah mencoba untuk mengatur pengelolaan waktu dengan memprioritaskan ya, prioritasan tugas. Karena memang di
TGP itu memang ada dudit ya, Iya. ada dudit yang memang harus segera dan tugas di sekolah juga tidak boleh ditinggal. Bener, Pak. Jadi benar-benar harus bisa memprioritaskan, mengatur jadwal prioritas waktu mana tugas yang harus diikuti. Nah, dan itu saya rasa juga baik ya Pak Handoko ya. Dan itu sudah Pak Handoko lakukan. Kira-kira Pak Handoko memulai kapan itu untuk mencoba pengelolaan, memprioritaskan tugas itu tadi? Apakah sudah Pak Handoko coba lakukan itu? Sudah sih Pak, cuman ya itu tadi hasilnya belum terlalu efektif Pak. Berarti harus dicoba kembali, atau mungkin Pak Handoko nanti dalam perjalanan sambil mencoba itu mencari atau menggali informasi atau mencari berbagi sharing dengan guru atau mencari solusi lah atas pengaturan waktu itu. Nah, harapannya nanti bisa dilakukan dengan segera, kira-kira dalam minggu-minggu inilah coba dilakukan, sehingga nanti kita akan berjumpa kembali nanti untuk merefleksikan ya apa yang sudah Pak Handoko lakukan itu, apakah ada imbas baik dalam pengaturan waktu Pak Handoko. Baik Pak Handoko, setelah Pak Handoko melakukan atau bertemu dengan saya sebelum dan sesudah ini, apa yang Pak Handoko rasakan? Apakah Pak Handoko sudah benar-benar menemukan solusi atas permasalahan Pak Handoko? Ya, jadi pertama yang saya rasakan itu saya senang ya Pak ya, senang itu karena saya bisa berbagi cerita gitu Pak. Karena selama ini saya itu orangnya tertutup gitu Pak, saya nggak bisa cerita kayak ke banyak orang gitu. Hal yang menurut saya terlalu pribadi, makanya kadang-kadang saya senang bisa menyampaikan masalah saya, dan juga tadi saya juga sudah mendapatkan arahan dari Pak Adib gitu ya, untuk bisa menemukan solusi yang paling sesuai dengan masalah yang gitu. Pengalaman dari saya bahkan ketika saya sudah posisi Pahan itu benar-benar ya tadi memprioritaskan, kemudian yang pernah saya lakukan itu dengan tidak menunda. Nah, ini yang pernah saya lakukan. Jadi sebagai pengalaman saja dari saya, jadi tidak sampai menunda. Jadi ketika ada hal yang sifatnya bisa saya lakukan itu segera. Bahkan kalau yang saya lakukan itu saya harus menyelesaikan ini sebelum ada tuntutan atau sebelum tenggang waktu berakhir itu sudah selesai saya lakukan, baik itu tugas sekolah atau tugas-tugas yang lain, itu yang saya lakukan Pak. Jadi ini sekedar untuk sharing, berbagi informasi, nanti juga Pak Handoko bisa mencari solusi dari atau mencari pengalaman atau motivasi dari baik Pak. Nanti kita ketemu kembali dalam minggu depan, kita kembali dan akan bersiap bersama kira-kira apa yang sudah Pak Handoko lakukan itu lagi berimbas baik atau tidak. Oke, Pak Handoko, terima kasih sudah berbagi cerita kepada saya, dan semoga pertemuan kita kali ini membawa faedah manfaat untuk Pak Handoko. Oke, saya Pak Handoko, sampai jumpa kembali. Oke. Sudah selesai ya Pak Adib? Iya Bu. Coachingnya. Ya, bagaimana Pak perasaan Bapak Pak? Perasaan saya selama proses coaching tadi benar-benar ya cukup menikmati saya, karena dari coach atau dari Pak Handoko juga ada rasa keterbukaan Bu dalam cerita, sehingga alurnya juga bisa saya coba. Terus menurut Bapak performa Bapak tadi bagaimana? Baik, untuk performa saya dari ketiga yang kompetensi yang saya harapkan ada, dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan soal berbobot, saya berupaya, dan saya performa saya sudah saya katakan cukup baik Bu untuk itu.
apa yang membuat Bapak menilai demikian Pak? Cukup baik, bukan baik ya berarti ya, cukup baik. Ya cukup baik Bu, karena ya namanya kita juga proses coaching Bu ya, kadang-kadang juga ada yang kurang. Dari hal itu saya tangkap karena dari coach atau Pak Handoko begitu menikmati dan ada keterbukaan tadi Bu, merasa tidak ada apa ya pembatas antara kita, jadi seperti mitra, seperti teman. Itu ya, itu penilaian dari Iya. diri Bapak sendiri. Sekarang apakah boleh saya menyampaikan penilaian saya Pak? Oh sangat boleh sekali Bu. Iya. Untuk alur tirta sudah dilakukan dengan tahapan yang sesuai Pak. Terus penuh, menjelang aktif juga sudah oke. Pertanyaan-pertanyaan yang berbobot juga sudah apa ya, baik. Bukan oke, tapi saya menilainya baik saja Pak ya. Karena di situ terdapat apa ya, pertanyaan yang mungkin masih tertutup saja, kurang terbuka atau tidak terbuka, terus kurang fokus dengan memberi asumsi tentang guru-guru CPP yang lain tadi. Jadi fokuskan hanya pada ujinya saja Pak, tidak bisa memberi contoh permasalahan di luar permasalahan ujian. Terus terkesan memberi nasihat juga dengan dari pengalaman kita. Gitu ya Pak ya. Jadi untuk coaching itu silakan nanti kalau Bapak melakukan lagi ya silakan menggali apa yang Gusti alami saja dan dia menemukan sendiri langkah apa yang harus dilakukan. Siap Bu. Begitu ya Pak ya. Siap. Jadi nanti untuk kedepannya kompetensi apa yang Bapak harapkan untuk ditingkatkan? Untuk membuat atau memberikan apa ya soal atau pertanyaan yang berkompeten. Itu yang tentunya yang saya harapkan nanti bisa saya sampaikan. Baik, itu dulu ya Pak ya. Ya, Bu, terima kasih sudah melakukan Bu, proses coaching dengan baik. Terima kasih. Ya, Selamat Bu. sore. Selamat sore Bu Esther. Selamat sore Pak Adib. Oh selamat sore Pak Han, silakan duduk. Ya. Baik Pak Han, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Kalau Pak Adib sendiri gimana? Alhamdulillah. Saya dengar Pak Han ini mau melakukan coaching dengan Bu Esther ya. Pertama nanti saya sebagai observer. Nah sebelum melakukan coaching, sebagai tahap awal saya akan menyampaikan tentang publik penilaian dulu Pak Han. Nanti coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan publik penilaian. Maka benar-benar nanti dalam proses coaching kita monitor dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, dalam coaching nanti tentunya alur yang digunakan adalah alur tirta sebagaimana yang sudah Pak Handoko pelajari tentang bagaimana memberikan pertanyaan yang terukur kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi dari pertanyaan dari Pak Handoko selaku coach. Kemudian jangan lupa juga menyesuaikan dengan prinsip coaching di mana ada kemitraan, proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Baik Pak Handoko, sebelum nanti melakukan coaching dalam kegiatan observasi kali ini ada beberapa pertanyaan yang tidak saya tanyakan pada Pak Handoko. Yang pertama adalah dalam coaching nanti apa yang Bapak ingin kembangkan, kompetensi mana yang kira-kira Pak Handoko ingin kembangkan? Untuk coaching kali ini bersama dengan Bu Esther, saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan dengan baik, kemudian kehadiran juga ya Pak Handoko ya harapannya. Kemudian apa harapan nanti Pak Handoko dalam proses coaching? Harapannya tentunya bisa membantu coaching ya Pak ya. Coaching sekaligus juga nanti keterampilan saya melakukan coaching itu juga semakin berkembang. Baik, ini harapan juga ada nanti harapannya adalah coaching bisa menemukan masalah sendiri ya, solusi atas masalah sendiri.
ya itu untuk agenda pra observasi nanti kita mulai proses coaching Pak Handoko dengan Bu Esther ya. Siap. Terima kasih Pak Handoko. Terima kasih Pak. Ya. Sore Bu Esther. Iya Mbak, selamat sore Pak Handoko. Maaf sebelumnya tadi masih ada tamu dari Lalimbo dan Iya, Pak. ya. Gimana kabarnya Bu Esther? Baik-baik saja Mbak. Iya. Tujuan Bu Esther datang ke sini seperti yang sudah Bu Esther sampaikan kemarin ya. Ada hal yang ingin Bu Esther sampaikan atau kita diskusikan di sini. Nah, untuk sesi ngobrol ini kira-kira hal apa yang ingin Bu Esther dapatkan? Saya pertama akan menceritakan Pak apa yang saat ini menjadi masalah saya. Saya ingin ketika saya sudah selesai ngobrol-ngobrol sama Pak Handoko, saya pulang ke keluarga dan mendapatkan solusi apa yang nantinya akan saya dapatkan agar saya tidak lagi terbuka dengan apa yang ada di pikiran saya untuk saat ini. Tujuan yang bagus Bu Esther. Oleh karena itu mari kita identifikasi terlebih dahulu kira-kira permasalahan apa sih yang sedang Bu Esther pikirkan gitu ya. Bisa diceritakan Bu Esther? Saya ini kok merasa anak-anak itu bosan dengan pembelajaran yang saya berikan ke mereka. Dan saya sendiri jadi kurang punya diri gitu pada kita hadapan dengan gitu. Kalau untuk permasalahan Bu Esther itu saya rasa juga pasti banyak beberapa guru yang lain di dulu tentunya apalagi kita itu kan memang sebagai guru itu selalu berada di posisi depan sering menjadi sorotan juga ke anak-anak jadi itu adalah hal yang wajar tapi kalau itu berlaku menjadi sesuatu yang tidak baik juga. Nah, oleh karena itu hal apa sih yang menjadikan Bu Esther itu akhirnya nggak pede dulu? Yang pertama mungkin metode pembelajaran saya kurang variatif satu, terus mungkin juga karena saya kurang dekat mungkin sama anak-anak. Lebih tepatnya saya itu nggak terbuka sama anak-anak ketika anak-anak memberi masukan, memberi saran untuk perbaikan saya. Mungkin saya nggak menghiraukan itu, jadi itu yang mungkin membuat anak-anak juga bosan, malas mengikuti pelajaran saya. Gitu. Untuk mengatasi hal tersebut, kira-kira tindakan pertama apa yang akan Bu Esther lakukan? Yang pertama akan saya lakukan adalah saya harus terbuka ya sama anak-anak, harus terbuka, saya harus berani untuk menyampaikan ke anak-anak kalau anak-anak mau mengevaluasi saya khususnya setelah jam pelajaran saya atau setelah pembelajaran saya persilahkan. Jadi saya mempersilahkan mereka untuk memberi umpan balik ke saya dari apa yang saya ajarkan tadi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya akan mencoba untuk lebih kreatif lagi atau memakai metode yang bervariasi lagi agar tidak membosankan ketika mungkin itu dulu. Oke, itu adalah langkah yang bagus ya Bu Esther ya, karena Bu Esther mencoba untuk mendapatkan masukan langsung dari anak-anak yang memang melihat Bu Esther sedang mengajar dan sebagainya di dalam kelas. Bu Esther juga tidak hanya sekedar mengumpulkan masukan, tetapi juga Bu Esther menindaklanjuti dengan menghadirkan proses pembelajaran yang lebih kreatif lagi, yang lebih menarik lagi bagi anak-anak. Namun di sini tentunya perlu ada tindak lanjut lainnya ya Bu Esther. Setelah Bu Esther melakukan tindakan itu gitu ya, kira-kira
tindakan selanjutnya apa yang ingin Bu Esther lakukan? Ya, setelah melakukan satu berarti terbuka sama anak-anak, kehidupan anak melakukannya, dan yang kedua membuat pembelajaran yang lebih bervariatif lagi, dan yang ketiga tindakan saya selanjutnya adalah ya, mengevaluasi dari semua yang telah saya lakukan itu nanti hasilnya seperti apa, apakah pembelajaran saya sudah menarik di depan anak-anak atau tidak. Jadi sudah tahapan yang saya rasa cukup untuk kita untuk Bu Esther lakukan gitu ya, untuk mengatasi masalah Bu Esther. Tinggal nanti eksekusinya Bu Esther. Kira-kira akan Bu Esther lakukan mulai kapan ya Bu Esther? Kalau ini bukan ya, di hari Senin karena besok sudah Jumat, saya ngajar Sabtu sudah libur Minggu, jadi selama 3 hari ini saya benar-benar akan mempersiapkan diri saya untuk melakukan itu mulai hari Senin. Kira-kira hal apa yang akan Bu Esther lakukan untuk memastikan bahwa di hari Senin itu Bu Esther benar-benar akan melakukan apa yang Bu Esther rencanakan? Ya, saya akan melakukan yang ketiga tadi Pak, di depan anak-anak. Ketika saya masuk kelas, saya mungkin akan menyambut hangat mereka dengan hangat mereka. Saya akan menyampaikan, kalau mungkin dulu sebelum ini saya mungkin masuk kelas hanya selamat pagi gitu, enggak ya, mungkin saya akan lebih mengembangkan atau mengkreasi lagi yang lebih menarik untuk anak-anak. Nah, itu dengan gerakan, dengan gestur saya atau dengan apa, terus langsung saya sampaikan, hari ini saya akan menerima saran dan kritikan dari kalian, dari cara saya, serta nanti di akhirnya di akhir pembelajaran saya akan kalian memberikan itu. Terus yang kedua, saya kan dari hari Jumat, Sabtu dan Minggu sudah mempersiapkan nih metode untuk menarik perhatian peserta didik saya, anak-anak saya. Jadi saya benar-benar mempersiapkan itu untuk saya lakukan. Langkah yang sudah sangat sistematis ya Bu Esther ya. Tinggal nanti kita akan sama-sama melihat perkembangannya. Oleh karena itu proses coaching hari ini tentunya tidak boleh berhenti di hari ini saja, harus ada lanjutannya gitu Bu Esther, sehingga nanti kita bisa janjian untuk melihat perkembangannya itu di hari apa ya Bu Esther? Di hari Jumat depan. Oke, itu di Jumat minggu depan kita akan. Iya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga proses coaching hari ini bisa setidaknya memberikan bantuan gitu ya kepada kita untuk mendapatkan solusi dari apa yang sudah kita pikirkan. Iya. Terima kasih Bu Esther. Sekali Bu Esther. Gimana Pak Handoko? Apa yang tadi dirasakan saat coaching bersama Bu Esther? Iya, kalau yang saya rasakan tentunya senang Pak, gitu ya. Karena proses coach track itu bisa berjalan dengan lancar. Saya melihat coach saya itu bisa terbuka, nyaman untuk berkomunikasi dan bisa menyampaikan apa yang menjadi permasalahannya dengan baik. Baik, sekedar untuk evaluasi saja Pak Handoko, apa yang sudah Pak Handoko tadi lakukan saat proses coaching nampak begitu hidup dan dengan kehadiran penuh, kemudian proses mendengar juga aktif, pertanyaan-pertanyaan berbobot juga sudah dilakukan. Sekedar evaluasi mungkin ada sedikit yang tertinggal, yakni belum adanya refleksi gitu ya. Oh iya Pak. Ya, refleksi bagaimana perasaan coaching tadi mungkin belum ditanyakan. Kemudian, itu adalah hal-hal evaluasi mungkin nanti yang harus diperbaiki kembali begitu ya, untuk dikembangkan ke depannya lagi. Kemudian, apakah tadi ketika proses coaching, apakah Pak Handoko sudah benar-benar memastikan bahwasanya Bu Esther sudah
mampu menemukan solusi atas permasalahan? Iya, kalau untuk solusinya sudah didapatkan ya Pak, yang memang itu berasal dari diri coaching yang saya coaching tadi itu. Nah, untuk memastikannya kembali di pertemuan berikutnya di minggu depannya kita akan adakan sesi lanjutan untuk coachingnya. Oke. Terima kasih Pak Handoko. Nanti harapannya dalam coaching berikutnya nanti akan lebih baik dan terstruktur, kemudian benar-benar apa yang diharapkan coach ini bisa didapatkan. Gitu. Oke. Itu saja Pak Handoko. Ya. Terima kasih dan selamat beraktivitas kembali. Ya, terima kasih Pak Cid. Oke, sama-sama. Monggo, Pak.